Halo sobatku dimanapun kalian berada. Kali ini si Oli akan membawakan sebuah kisah tentang percintaan, perselingkuhan, dan yang pasti yang kalian tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan pengenceritan. Cerita tentang perjalanan suami culun yang sukses namun berubah menjadi suami yang sangat heboh menggebu-gebu di ranjang. Oke lah, si Oli tahu kalian sudah tidak sabar mendengar cerita pengenceritan ini. Tanpa basa-basi lagi, siapkan mental dan kencangkan celana agar tidak melorot dan cekidot. Di awal cerita, kita akan dikenalkan dengan sepasang ayah dan anak. Sang anak yang bernama Andrew merupakan seorang suami dan telah memiliki satu anak. Sedangkan sang ayah bernama Rudolf. Dia merupakan supir taksi yang mampu memikat para penumpang wanita muda agar mau bercocok tanam dengannya. Wah, madam sekali abah-abah satu ini. Andrew dan Rudolf sedang dalam perjalanan pulang ke apartemen mereka. Sesampai di sana, kita akan dikenalkan dengan wanita cantik bernama Alice. Dia merupakan istri dari Andrew. Setelah dilihat-lihat, ternyata Andrew merupakan golongan suami yang susis. Sikapnya yang canggung pun mungkin akibat dari kehidupan ranjangnya dengan Alice yang membosankan. Alice yang sedang sibuk menyiapkan makan malam bersama ibu mertuanya yang bernama Martha. Yap, Martha adalah istri dari Rudolf. Oke, sekarang udah jelas ya karakter-karakter mereka. Setelah makan bersama, mereka pun berpisah ke apartemen masing-masing yang ternyata berseberangan. Anak dari Andrew kaget dan heran saat melihat ke jendela apartemen milik kakeknya. Dia berkata kepada ayahnya bahwa kakek dan nenek sedang bertengkar. Namun, saat Andrew melihat, dia memberi alasan bahwa si kakek sedang bermain bersama neneknya. Padahal mah, Rudolf sedang adu gabrut bersama Martha. Andrew pun datang menghampiri Alice yang sedang ada di kamar mandi. Dia berkata bahwa Alice harus memberitahu ayah dan ibu jika ingin bergabrut ria, tutuplah jendela agar tidak diintip anaknya. Namun Alice membela bahwa tidak apa-apa mereka dilanda nafsu, toh kan mereka saling mencintai. Curhatan Andrew pun membuat Alice terangsang. Dia kemudian merayu Andrew untuk segera main kuda-kudaan di kamar. Mereka pun akhirnya berpacu dalam gairah. Namun siapa sangka, adu gabrut yang mereka lakukan sangat terasa hambar dan monoton. Mungkin karena Alice hanya ingin seks untuk memiliki anak, bukan untuk mengeluarkan hasrat nafsunya. Hal itulah yang menyebabkan kegiatan adu gabrut mereka menjadi membosankan. Keesokan paginya, Andrew pergi bersama Rudolf untuk keluar berolahraga. Saat di luar, Andrew menyinggung kegiatan yang dilakukan Rudolf semalam. Andrew penasaran bagaimana di usia setua ini ayahnya sangat aktif di ranjang. Rudolf pun memberi wejangan bagaimana menaklukkan dan menikmati wanita di ranjang. Dia selalu memperhatikan dan mengingat setiap lekukan tubuh wanita-wanita muda. Dan saat sedang adu gabrut, dia akan memejamkan mata dan membayangkan wanita yang ditumpanginya adalah wanita seksi yang tadi dia lihat. Andrew pun menerima pembelajaran kuliah singkat itu dengan baik. Tak s večerou si musel vidět 1000krát. Se ti opravdu ani trochu neokoukala? Andrew pulang dan datang ke warteg miliknya. Ternyata dia adalah seorang owner warteg bahari. Namun sayang sekali usahanya sangat sepi karena masakan koki gadungan yang tidak enak. Andrew ingin memecatnya namun selalu dihalangi-halangi oleh Alice. Andrew ingin menjadi koki di warteg miliknya. Namun skill memasaknya diremehkan Alice. Hingga akhirnya Andrew hanya menjadi waiters di warteg miliknya sendiri. Co byste nám doporučil? Chcete se najíst opravdu dobře? Karena curhatan Andrew yang dikeluhkan kepada Rudolf, malamnya Rudolf mengajak Andrew untuk nongki ke tempat biliar langganannya. Tak lama, kemudian datang seorang wanita aduhai yang ternyata seorang penari dan mantan pelanggan taksi Rudolf. Wanita seksual tersebut bernama Charlotte, dikenalkan Rudolf kepada Andrew. Menurutnya, tak ada salahnya sesekali berselingkuh agar kehidupan ranjang Andrew tidak membosankan. Saat sedang melanjutkan curhatannya, Andrew menyaksikan bagaimana cara melakukan wanita dengan baik oleh Rudolf. Charlotte yang peka akhirnya menggoda Andrew dengan menurunkan celana dalamnya, lalu menjadikan celana dalamnya sebagai ikatan rambut. Dengan pose seksinya saat bermain biliar, Andrew pun menelan ludah menikmati pemandangan yang ada di depannya.
Saat dalam perjalanan pulang, Charlotte terlihat kedinginan. Rudolf meminta Andrew untuk meminjamkan jaketnya agar diberikan kepada Charlotte. Sambil berjalan, Rudolf bercerita sebelum dia menjadi supir taksi, dia adalah teknisi roller coaster. Di sanalah Rudolf bertemu dengan Martha. Martha adalah wanita pertama yang berani menaiki roller coaster pertama Rudolf, maka dari itu Rudolf mencintainya. Saat setelah bercerita Rudolf ingin mengantar Charlotte, Rudolf hanya pergi berdua tanpa Andrew. Dia mungkin berencana ingin segera menikmati body aduhai yang dari tadi menggodanya. Andrew pun akhirnya pulang sendiri. Andrew pulang dengan basah kuyup. Sampai di rumah dia langsung masuk ke WC untuk mandi. Karena takut hareeng, Andrew memasukkan tespek ke mulutnya. Dia salah mengira dan menyangka itu adalah termometer. Alice memberitahu dengan wajah bad moodnya bahwa kali ini dia lagi-lagi negatif. Alice ingin mengajak Andrew pergi ke dokter untuk cek kesuburan. Saat di klinik, Andrew harus mengeluarkan sampel putihnya di ruangan khusus. Karena ada foto bayi di sana, Andrew kesusahan melakukannya. Namun tak lama, otak mesumnya bekerja. Dia membayangkan lekukan indah tubuh Charlotte semalam. Andrew pun mulai halu dan berfantasi bergabrut ria dengannya. Hingga tak lama kemudian, hayalan pun buyar karena ada yang mengutuk pintu ruangan. Alhasil, Andrew pun gagal mengeluarkan sampel miliknya. Keesokannya, Andrew dikejutkan dengan keberadaan Charlotte yang ada di warteg miliknya. Charlotte mengatakan maksud kedatangannya adalah untuk membelikan jaket yang semalam dia pinjamkan. Andrew pun ingin menjamu tamunya dengan keahlian memasak yang selalu diremehkan orang lain. Ternyata masakan Andrew sangat enak dan membuat Charlotte senang. Tanpa disangka, Charlotte ternyata tertarik kepada Andrew. Dia pun mulai menggoda Andrew sambil menikmati makanannya. Hingga akhirnya Andrew pun hilap dan beradu gabrut ria bersama Charlotte. Andrew yang senang langsung pulang ke rumah untuk mandi junub. Saat sedang mandi, Alice merapikan baju milik Andrew dan terkejutnya dia menemukan adanya celana dalam wanita di dalam saku jaket milik Andrew. Andrew terkejut saat diinterogasi dan dengan akal buayanya dia mengkambing hitamkan Rudolf sebagai pelakunya. Alhasil Alice pun laporan kepada Martha dan membuat Rudolf tidur di luar semalaman. Ani to neskoušej. Já tu tvoji avantýru podporovat nebudu, s tím nepočítaj. Ališi. Alih-alih marah kepada Andrew, Rudolf justru mengerti alasan Andrew yang mengkambing hitamkan dirinya. Andrew menemani Rudolf semalaman. Rudolf kembali memberi wejangan kepada Andrew bahwa dengan beralasan selingkuh dia akan merasa bersalah kepada istrinya. Dan rasa bersalah itu akan membuat dirinya lebih memanjakan dan menyayangi istrinya. Di tempat lain, Alice pun menemani Martha yang sedang kesal. Martha bercerita bahwa selama ini dia mengetahui bahwa Rudolf sering bercocok tanam dengan wanita lain. Namun dia tidak marah karena setiap Rudolf berselingkuh keesokannya pasti dia akan diberikan barang-barang mewah oleh Rudolf. Dasar ibu-ibu. Aby mi to pak jako nebylo divný, kde se tak najednou opálil. Tak jak to, že se na to vždycky... Keesokannya, untuk menebus kesalahan kepada Martha, Rudolf diam-diam memberikan tas mewah kepadanya. Martha yang senang akhirnya bahagia saat mendapatkan tas. Namun, sungguh sayang, Martha mengalami kecelakaan saat akan pulang. Di dalam apartemen, Rudolf menaburkan bunga di sepanjang lorong apartemen hingga kasurnya untuk menyambut kedatangan Martha. Saat pintu diketuk, Rudolf sangat senang. Namun kesenangan itu hilang tatkala polisilah yang dia temui di depan pintu dengan membawa kabar duka. Seluruh keluarga pun larut dalam duka. Rudolf tampak tidak bisa kehilangan sosok Martha di kesehariannya. Bahkan dia yang selalu meniduri pelanggan taksinya menolak ajakan adu gabrut dari wanita lain karena sangat merasa sedih kehilangan sosok Martha. Bahkan saking terlalut dalam kesedihannya, Rudolf salah menempatkan kesetrikaan. Bukan menggosok baju, dia malah menggosok pipinya. Alice yang menengok keadaan Rudolf khawatir melihat kondisi mertuanya dan menyuruh Rudolf untuk segera mencari asisten untuk memenuhi segala kebutuhannya termasuk kebutuhan adu gabrutnya.
Di sisi lain, Andrew berpamitan kepada Alice untuk bermain tenis. Bukannya bermain tenis, Andrew justru datang ke apartemen Charlotte untuk bergabur ria. Mereka pun terlalut dalam buayan birahi. Sesampainya di rumah, tak ada angin, tak ada hujan. Alice dengan liar mencumbu Andrew saat diranjang. Andrew hanya mermelek keenakan. Tanpa disangka ternyata Alice memiliki rencana rahasia, yaitu dia secara diam-diam ingin mengambil sampel putih Andrew untuk dibawa ke lab kesuburan. Keesokan harinya, dokter mengatakan bahwa tidak ada masalah kesuburan pada Andrew maupun Alice. Mungkin alasan psikolog lah yang mempengaruhi kesuburan mereka. Dokter pun mengamanatkan Alice agar tidak stres. Di sisi lain, Andrew sedang membawa Charlotte untuk bermain ke danau. Di sebuah danau, mereka kembali beradu gabrut ria penuh gairah di dalam mobil. Mereka tidak menyadari bahwa adu gabrut mereka diintip oleh anak-anak persami. Karena terlalu bergairah, Charlotte tak sengaja menyentuh persneling dan membuat mobilnya melaju dan menabrak pohon. Nech toho nebo se vybouráme znovu. Au! Saat di rumah, Andrew mengatakan bahwa dia kecelakaan hingga membuat lehernya patah. Andrew menenangkan Alice bahwa nanti dia akan membeli mobil yang baru. Alice tidak percaya karena usaha wartegnya selalu sepi. Andrew pun mengajak Alice dan Rudolf ke warteg untuk merasakan makanan buatannya. Dan saat dihidangkan mereka terkejut dengan kelezatan makanan Andrew. Bisnis warteg pun mengalami reshuffle, Andrew sebagai koki dan koki gadungan menjadi waitersnya. Tanpa dibayangkan usaha wartegnya pun berubah drastis. Kini didatangi ramai oleh para pembeli. Hingga akhirnya Andrew pun berhasil membeli mobil baru. Dan tanpa kapoknya, mobil baru itu pun menjadi tempat baru Andrew bergabrut ria dengan Charlotte. Saking ramainya restoran, Andrew yang bahagia tak kuasa menahan birahinya. Kemudian dia pun mencumbu Alice di dapur padahal di luar sedang banyak pelanggan. Wah, skill adu gabrut Andrew ternyata kini telah naik level. Tak ti to ani tak přišlo, no. To víš, že tady tak pobíháš. Prosím tě. Kde jsi přišel najednou k takový... Malam Natal pun tiba. Saat sedang menghias pohon Natal, Rudolf menasihati Andrew untuk segera menyudahi perselingkuhannya dengan Charlotte sebelum dia menyesal. Karena hari sial tidak pernah ada di dalam kalender manapun. Karena sudah terlanjur kesetanan, Andrew pun menghiraukan nasihat dari Rudolf dan malah turun ke bawah untuk menemui Charlotte. Charlotte tiba dengan kejutan di balik mantelnya. Di balik mantelnya, dia hanya memakai lingerie pemberian Andrew yang ternyata kekecilan. Mereka pun bercumbu di gang sempit sambil menikmati turunnya salju. Saat pulang ke apart untuk sesi buka hadiah, ternyata Alice pun diberi lingerie yang sama dengan Charlotte, namun dengan ukuran yang kebesaran. Wah, blunder nih, ketuker hadiahnya. Asi se mohl vzít o číslo menší, viď? Keesokan harinya saat sedang memasak di dapur warteg, Andrew dikejutkan dengan keberadaan Charlotte. Dia sedang berbicara empat mata dengan Alice. Andrew yang panik pun segera menyembunyikan benda-benda tajam. Saat Alice datang ternyata Charlotte ingin melamar kerja di wartegnya sebagai pelayan dan hal itu akan meningkatkan pengunjung. Namun Andrew pun dengan terpaksa menyetujuinya karena Andrew tahu Charlotte adalah bom waktu yang akan tiba-tiba meledak. To je Ondřej, můj manžel a tady šéf kuchyně. Charlotte, těšíme. Ondřej, Andrew kaget ternyata selain menjadi waiters, Charlotte pun menjadi asisten rumah tangga untuk mengurus kebutuhan Rudolf. Beberapa hari kemudian saat Andrew pergi ke apartemen Rudolf, dia kaget melihat keberadaan Charlotte. Andrew yang kaget melihat Charlotte untuk segera menyudahi perselingkuhan mereka. Ternyata Charlotte sudah terlanjur baper kepada Andrew. Dia pun malah menggoda Andrew dengan melepas semua pakaiannya. Andrew yang melihat body aduhai Charlotte tergoyahkan imannya dan mereka pun kembali adu gabrut. Waduh. Alice terlihat senang saat melihat ke seberang apartemennya. Dia senang melihat Rudolf yang sedang dengan panas beradu gabrut. Alice pun lekas menelpon Andrew untuk segera pulang karena Alice sudah sangat terangsang. Alice tidak menyadari bahwa yang sedang adu gabrut itu adalah Andrew, bukan sang ayah. Keesokan harinya saat Rudolf mengunjungi makam Martha, Rudolf terkejut ada yang menyimpan mawar kuning di pemakaman istrinya. Akhirnya Rudolf menyadari bahwa selama ini bukan dia saja yang selingkuh.
Istrinya Martha juga ternyata berselingkuh. Pantas saja Martha tidak marah. Rudolf yang kesal membawa Abu Martha dan menaburkannya di jalanan. Andrew yang melihatnya menegur dan menghentikan perbuatan mertuanya tersebut. Rudolf yang masih kesal ingin mengetahui siapa selingkuhan Martha. Rudolf ingin ngajak ribut selingkuhannya. Saat ditelusuri ternyata selingkuhan Martha adalah tukang pijat langganannya. Saat ditemui Rudolf kaget bahwa tukang pijat itu ternyata tunanetra. Dia pun mengurungkan niat untuk mengajaknya berkelahi. Layaknya gentleman, Rudolf dan si pria tunanetra itu mengenang perjalanan hidup Martha. Bylo to tak jednoduché. Víte, chtělo to čas. To nebyla tak... Keesokan harinya Alice tak sengaja berpapasan dengan Charlotte yang sedang menjemur pakaiannya. Alice kaget melihat lingerie yang sama dijemur oleh Charlotte. Alice di sini mulai muncul kecurigaan. Alice membutuhkan gerak-gerik Charlotte dan Andrew saat sedang di warteg. Waktu Alice sedang mengintip, dia terkejut ada yang memegang dan mencoba memeluk dirinya. Ternyata selama ini Alice pun berselingkuh dengan koki gadungan di wartegnya. Pantas saja selama ini Alice selalu mempertahankan dia agar tidak dipecat Andrew. Alice yang mengintip mencurigai Andrew sedang menelpon seseorang. Saat Andrew pergi, Alice melihat catatan alamat yang sudah ditulis Andrew. Alice pun membutuhkan jejak Andrew ke dalam restoran. Ternyata di restoran tersebut Andrew bertemu dengan Charlotte. Alica! Andrew terkejut melihat keberadaan Alice. Dia pun bersembunyi di bawah meja. Charlotte mengajak Alice duduk bersama dan kini berada di antara Alice dan Charlotte. Koľkokrát to už si robil? Tak to bude nejspíš z iného testa než ten môj. Di sini Charlotte mengatakan bahwa dia sedang hamil. Alice terkejut dan merasa ada sesuatu yang aneh di bawah meja. Saat dia menoleh, untungnya Andrew sudah kabur ke bawah. Di bawah, Andrew bertemu dengan Rudolf yang khawatir melihat gerak-gerik Alice. Jsem tě tak napínal, chtěl jsem tě překvapit. Saat ketegangan dan kecurigaan terjadi, Rudolf datang dengan mengatakan bahwa bayi yang dikandung Charlotte adalah bayinya. Setiap hari dia adu gabrut bersama Charlotte. Charlotte yang kaget tak tahu harus merespon apa. Namun akhirnya dia pun merasa terharu dan merangkul Rudolf. Co slavíme? Rudolf merasa bersalah pada Alice dan dia pun menyiapkan kejutan untuk Alice. Saat pulang, Alice merasa terheran-heran melihat jalanan rumahnya yang sudah dihias. Ternyata Rudolf sudah menyiapkan momen romantis. Alice berkata bahwa dia pun juga kini sedang mengandung bayi milik Andrew. Kini Alice dan Charlotte sedang hamil secara bersamaan. Mereka hidup dengan damai berdampingan. Film ditutup dengan Rudolf yang pergi menuju roller coaster pertamanya. Dia menaburkan Abu Martha sambil membayangkan kehadiran Martha yang menemaninya. Lalu film pun tamat. Ya sobatkun, itu tadi film dari Man in Hope tahun 2011. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah kalian menerima selingkuhan kalian bekerja di warteg milik kalian. Karena siapa tahu nanti dia hamil dan mertua kalian yang bertanggung jawab. Wadidaw. Sekian video si Ole kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel si Ole agar si Ole bisa selalu semangat menghibur kaum nolep seperti kalian. Bye bye.